Dan inilah heboh perseteruan Dewi Citra Lestari dan Amora Rajo Bintang yang kini mendulang kehebohan. Benarkah hubungan Dewi Citra Lestari dan Amora Rajo Bintang memang retak? Seperti halnya hubungan Maya dan Mulan. Kisahnya dalam Okos Spesial versus Silet berikut ini. Jalinan persahabatan Dewi Citra Lestari dan Amora Rajo Bintang yang dulu terlihat akrab memang kini telah pecah. Mencuatnya kabar sabotase peran di Okos Komedi membuat hubungan Amora Rajo Bintang dan Dewi Citra Lestari berjarak. Namun berulang kali perannya tergantikan di Okos Komedi oleh Amora Rajo Bintang, Dewi mencoba bersabar, tetap diam, dan berusaha menjaga emosinya. Alih-alih melarang Amora untuk berperan di Okos Komedi, Dewi bahkan mengajak Amora untuk menjadi peran utama di Okos Komedi. Tapi kini luapan emosi Dewi membuncah dan menyebut Amora artis kampungan dan norak. Dan berikut klarifikasi dari Amora Rajo Bintang dan Dewi Citra Lestari serta para saksi yang akan kami rangkum dalam Okos Klarifikasi. Baik, selamat siang pemirsa Koli Channel dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini saya ada di kediaman Amora Rajo Bintang. Hai. Ya, halo Amora, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Iya, pada siang hari ini saya juga akan langsung mengupdate informasi dan juga tentunya akan mewawancarai langsung Amora Rajo Bintang terkait perseteruan dengan artis Koli Channel lainnya yaitu Dewi ya. Iya. Seperti itu ya. Baik. Amora, sekali lagi apa kabar nih hari ini, Amora? Alhamdulillah hari ini kabar baik juga ya. Semoga kita dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya. Iya. Di situasi Covid ini aktivitas masih lancar? Alhamdulillah hari ini pokoknya lancar-lancar aja terus. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga untuk kunjungi di apartemen aku yang sederhana ini. Sama-sama Amora. Jadi siang hari ini saya khusus datang untuk mewawancarai Amora terkait perseteruan yang sekarang sudah sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat booming. Ya, sangat-sangat booming booming aduh. di Tuhan. pemirsa maupun penonton setia Koli Channel. Seperti apa awal perseteruan Amora Rajo Bintang dengan Dewi awalnya? Boleh diceritakan Amora? Oh, terima kasih juga ya. Semoga saya menjaga jauh perseteruan antara Dewi sama Amora. Mungkin faktornya apa ya? Saya juga tidak tahu. Nah, mungkin tiba-tiba sekarang dia blok mau berpikir saya di sosmed. Yang dulu kan pertama ini di sosmed juga cuma masih ada masalah kemarin, jadi saya belum terima dia tadi maksudnya saya tidak menganggap kalau dia udah foto apa no comment sampai yang kerja yang bagus tetap akan otomatis akan dihasil juga bagus begitu. Oke. Berarti sejauh ini Amora merasa nggak pernah ada apa-apa sama Dewi? Nggak pernah ada perseteruan sebelumnya? Ya ada mungkin Apakah saja. Mungkin ini ada dampak dari diri nanti karena mungkin peran Amora di sini begitu vital di Koli Channel seperti itu? Mungkin juga ya. Saya juga tidak tahu. Mungkin di sisi lain juga maksudnya dia juga maksudnya tidak juga dia takut bersaingi ke kita kan maksudnya siapa yang panggil pas saya mau kerja bareng saya kan dia karena memang saya mau lihat harus Siang hari ini juga pemirsa Koli Channel selain narasumber kita yaitu Amora, kita akan menghadirkan salah satu saksi lain yang sudah dihadirkan juga langsung oleh Amora Rajo Bintang siang hari ini. Boleh dipanggil mungkin? Baik, pemirsa Koli Channel, seperti yang sudah saya katakan tadi bersama Amora Rajo Bintang bahwa selain narasumber kita Amora yang sudah menjelaskan perihal tentang perseteruan Amora dengan bintang atau artis Koli Channel lainnya yaitu Dewi, sudah hadir bersama Koli Channel pada siang hari ini. Kak Emen ya? Kak Emen siang hari ini apa
apa kabar Kak Emen? Alhamdulillah baik. Kegiatan selama COVID-19 ini masih lancar? Untuk beberapa bulan ini kegiatannya nggak lancar, tapi alhamdulillah. Masih ini ya, masih tetap bersyukur, masih eksis ya. Oke, ada perseteruan antara Amora. Juga kita tahu bersama bahwa Amora adalah artis Koli Channel ya, dengan Dewi, salah satu juga artis dari Koli Channel itu. Akhir-akhir ini ada perseteruan di antara mereka berdua. Mungkin Kak Emen bisa ceritakan sedikit seperti apa perseteruan mereka berdua sampai booming di pemirsa Koli Channel. Silakan Kak Emen. Pada awalnya itu memang saya nggak tahu ya kalau mereka perseteruan. Cuma pas lagi buka sosmed, kok Amora sama Dewi bertengkar, ada apa sebenarnya? Ternyata ini cuma salah paham Oke. antara Dewi sama Amora. Tapi alhamdulillah mungkin udah aman sekarang. Jadi saya rasa nggak perlu besar-besarkan. Nah itu cuma salah paham aja. Oke. Kita sudah dengar bersama, Kak Emen tadi mengatakan bahwa itu hanya salah paham Kak Emen ya, gitu ya. Dan tidak perlu dibesar-besarkan. Tetapi karena mungkin penonton dari Koli Channel ini maupun penggemar dari Koli Channel ini makin hari makin banyak, terus viewernya makin hari makin banyak, itu penasaran seperti apa yang sebelumnya Amora bersama Dewi akrab, terus juga chemistry-nya dapat ketika mereka acting, sekarang berseteru. Mungkin ada saran kepada Dewi dan Amora untuk segera berbaikan atau segera kembali untuk sama-sama berperan dalam Koli Channel? Sebenarnya begini ya, kalau untuk masalah ini saya rasa nggak terlalu besar-besarkan. Ya mungkin mereka karena public figure, bisa bilang public figure, jadi mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk balikan lagi, saya rasa bisa, karena ini halnya nggak separah itu. Jadi aman-aman aja juga bisa. Si Amora sama si Dewi juga bisa bantu, nggak apa-apa. Itu cuma salah paham aja. Iya. Terima kasih banyak Kak Emen, sukses selalu untuk Kak Emen dan sehat selalu, tetap jaga kondisi di tengah COVID-19. Ya. Baik pemirsa Koli Channel, selanjutnya kita akan kembali mewawancarai Amora Rajo Bintang terkait dengan perseteruan bersama artis Koli Channel lainnya yaitu Dewi. Jadi mungkin Amora ingin meluapkan apa yang menjadi kekesalan ataupun mungkin curahan hati Amora selama ini kepada Dewi. Silakan Amora. Terima kasih. Siapa Dewi? Marah-marah kita di siapa? Aku tersaing. Ada sama talangu. Itu cukup bilang ini bapak dia. Tapi kalau nggak semarah di kita, coba kuliah. Kita akan terkasih maaf pangana. Gila nggak? Nggak ada sabar. Tiba-tiba kok harus kita update status marah-marah kita. Udah amat nggak ada sabar talangu. Kalau yang kerja bagus, take up, hasil juga bagus. Tapi kalau nggak kerja tidak bagus, take up. Karena di belakang sana, di apa doang dengan di apa? Kalian sana dengan Oke, nampaknya pemirsa Koli Channel, Amora cukup meluapkan emosinya. Ya. Amora cukup meluapkan emosinya kepada Dewi. Ya, tapi ada kemungkinan dong Amora untuk kembali berdamai dengan Dewi gitu. Ada kemungkinan kembali berdamai sama Dewi. Ada, tapi kecuali kalau dia kemarin minta maaf pas saya boleh. Tapi kalau saya ke sana minta maaf dia kok karena ada sama saya. Dia harus datang sampai apartemen atau di mana beberapa di mana beberapa di mana. Tapi kalau saya mau ke sana, oh maaf. Baik, Amora di sini pemirsa Koli Channel merasa tidak bersalah, makanya dia tidak akan datang untuk minta maaf ke Dewi. Ya mungkin Koli Channel secara langsung maupun tidak langsung harus memediasi terkait masalah ini, Amora ya. Mungkin ada closing statement dari Amora terkait masalah ini, atau mungkin ada pesan-pesan ke pemirsa Koli Channel yang selama ini setia kepada Koli Channel, kemudian sedikit ambiar atau terganggu dengan isu miring perseteruan Amora dan Dewi. Mungkin ada pesan ke pemirsa Koli Channel, mungkin silakan Amora. Iya, pesan dan kesan, semoga kalian terhibur di episode selanjutnya ya. Mungkin kemarin itu faktornya karena tahu ya, tiba-tiba terus buyar si Maluku Utara, bukan si Maluku Utara lagi, sampai di Taman di Surabaya pun masuk dibilang Amora kok tiba-tiba ngapain taman yang satu yang nama Dewi Erbian itu kira tiba-tiba ada status itu seperti itu, ternyata tahu juga ternyata jawaban terus dia bilang sabar saja kakak, semoga maksudnya dia selalu bikin banana tapi selalu orang bilang gimmick banana
kasih dia sudah tahu kakak rezeki dari di situ kan terus amin amin ya rabbal alamin semoga semoga sampai video selanjutnya tapi dia bilang mudah-mudahan kalau Amora syuting episode selanjutnya mudah-mudahan Amora jangan lupa kita tahu kirim ke kita dan supaya kita juga maksudnya mempromosikan juga di sana juga maksudnya dia tetap aman juga gitu. Terima kasih juga maksudnya yang punya channel Okos Comedy, thank you so much kalau di tim Okos Comedy juga semoga kita sehat selalu, dimudahkan rezeki, lancar jaya, pokoknya channel ini harus berkembang selalu. Pokoknya is the best. Iya, terima kasih Amora dan juga sampaikan salam saya dan salam dari Koli Channel untuk Kak Eman tadi, sampaikan terima kasih kami kepada Kak Eman. Baik, pemirsa Koli Channel dimanapun Anda berada, demikian investigasi kami dan juga wawancara singkat kami bersama Amora dan juga Kak Eman tadi terkait perseteruan antara Amora dan Dewi. Nanti sebentar kami akan wawancara langsung juga Dewi seperti itu untuk menanyakan langsung seperti apa duduk permasalahan antara Amora dan Dewi. Tetap setia di Koli Channel. Setelah mendengarkan pernyataan Amora dan klarifikasi dari Amora Raja Bintang, Dewi merasa beram. Dewi menganggap bahwa Amora adalah seorang pengkhianat karena menggantikan tempatnya sebagai pemeran utama di Okos Komedi. Dewi mengatakan bahwa Amora adalah salah satu artis kampung yang tidak tahu berterima kasih. Dan kali ini tim Okos Investigasi akan mendatangi salah satu kediaman Dewi Citra Lestari yang merupakan sebuah apartemen megah di kota Ternate untuk mendengarkan klarifikasi langsung dari artis Dewi Citra Lestari. Baik, selamat siang para pemirsa Koli Channel dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa di acara Koli Investigasi siang hari ini, setelah kita mewawancarai Amora tadi tentang duduk permasalahan yang sebenarnya terkait perseteruan antara dua artis Koli Channel ya, Dewi dan Amora. Sekarang kami sudah menghadirkan Dewi di sini. Selamat siang Dewi. Iya, selamat siang. Apa kabar? Baik. Ya, sudah booming di para pemirsa Koli Channel bahwa Dewi sedang ada perseteruan dengan Amora. Iya. Dan tadi kami juga sudah meminta keterangan dari Amora bahwa Dewi secara langsung dan secara belak-belakan menunjukkan itu di sosial media. Seperti apa sebenarnya awal permasalahan antara Dewi dan Amora? Silakan Dewi. Iya, baik. Sebelumnya saya mau minta terima kasih dulu ya di acara Koli Channel ini. Saya bisa bicara tentang permasalahan yang kemarin itu. Jadi gini ya, kemarin itu sebenarnya sih nggak apa-apa sih. Cuma saya kan salah satu main di dalam Koli Channel. Jadi biar gimana, kita kan punya aturan dalam kru ya. Aturan dalam kru dan juga harus menghargai kru satu dan kru yang lain. Sementara Amora ini kan maksudnya dia sama saya kan yang senior siapa dan junior siapa. Yang senior kan saya ya, lebih duluan jadi artis di situ. Dia itu kan lewat saya aja, terus saya rekrut masuk ya itu seperti yang biasa lah, kacang-kacang untuk kulit. Oke. Iya ya. Iya. Dewi tadi sebelum mewawancarai Dewi kita sudah terlebih dahulu menjumpai Amora. Dan Amora memberikan statement bahwa sebenarnya tidak ada hal yang tidak ada masalah di Amora. Hanya Dewi saja yang tiba-tiba mungkin Nggak bisa. tiba-tiba mungkin ada perasaan tersinggung ke Amora gitu. Apakah mungkin ini disebabkan oleh iri hati gitu karena mungkin pemirsa Koli Channel lebih tertarik melihat adegan-adegan yang diperankan oleh Amora? Nggak juga sih, masalah-masalah iri hati ya rezeki kan sudah diatur oleh yang di atas. Saya nggak merasa iri sama sekali, cuma saya nggak suka aja kalau orang malas aja kerja kalau orang-orang yang nggak komitmen, nggak pernah ikuti aturan. Kita kan dalam situ kan ada aturannya. Jadi kalau misalnya sih waktu itu kan memang saya sakit nih, saya izin ke sutradara kami, Koli. Saya bilang kalau memang hari itu saya nggak bisa take untuk ikut syuting hari itu karena saya ada rasa kurang enak badan kan. Tapi bukan berarti si Amora ini kan dia harus bawa pemain pengganti ya, yang katanya si itu siapa itu? Ya?
kenal ya? Iya, kenal teman aku juga. Si Rika. Dia pendatang baru atau gimana? Kayaknya sih. Ya jadi alasan Amora itu katanya bawain si Rika itu katanya cuma mau lihat dari pemandangan doang. Kan tahu kan kalau kita mau jalan sama Amora itu pasti mau syuting kan. Jadi kita tuh punya aturan. Jadi jadi seakan-akan dia tuh bawa orang tuh buat gantiin aku gitu tanpa sepengetahuan aku kan. Kalau emang dari awal kamu mau bawa orang luar di luar grup, harusnya kan kamu pasti tahu di grup. Kita kan punya grup ya, grup Koli kan. Jadi kan sebelum itu kan kita lagi ngebahas di situ mau syuting apa, mau tag hari ini kemana saja. Tapi kamu nggak pernah ngomong, dia nggak pernah ngomong. Jadi menurut aku ya yang iri hati siapa, yang ngelengser aku itu siapa gitu. Oke. Ngambil kesempatan di saat aku lagi sakit kan, seperti itu kan. Iya. Baik pemirsa Koli Channel, tadi sudah beberapa statement sudah dikeluarkan oleh Dewi tadi terkait perseteruan dengan artis Koli Channel yaitu Amora Raju Bintang. Iya. Seperti yang dikatakan Dewi tadi bahwa sebenarnya itu tidak ada iri hati. Tidak ada iri hati sama dia. Tidak ada iri hati sama sekali Emang pemirsa. dia kemarin. Tapi ini Dia udah bintangin berapa film. Iya. Ini murni karena mungkin ada rasa peran Dewi di sini tersabotase gitu. Iya, jadi aku ngerasa tuh dia tuh tiba-tiba ngambil orang lain. Baik. Dengan tujuan itu. Baik. Kan nggak bagus, nggak fair namanya kalau kita emang mau sayangin peran acting kita di dunia film. Harusnya kan kamu bisa aja dong. Terus yang profesional kan, dia main tikung-tikung aja gitu. Emang dia sudah biasa tikung-tikung saya. Soalnya dulu mantan suami saya pun dia tikung. Dia kan Cuk? Iya. Pernah ada foto yang tersebar itu di sosmed waktu dia cium suami saya kan? Oke. Iya. Setelah ini mungkin dari beberapa statement yang dikeluarkan oleh Mbak Dewi tadi, kami sudah kurang lebih paham dan duduk permasalahannya pemirsa Koli Channel kita akan sebentar atau mungkin di lain kesempatan kita akan langsung mewawancarai sang pemilik akun Koli Channel. Kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi? Kenapa Amora membawa pemeran yang lain kemudian menggantikan Dewi? Kan itu tidak mungkin terjadi tanpa seizin dari yang punya Koli Channel. Nanti saya akan wawancara langsung juga dalam hal ini owner dari Koli Channel untuk menjelaskan duduk permasalahan sebenarnya yang terjadi. Baik, pemirsa Koli Channel, selain Dewi, kita sudah hadirkan saksi lainnya. Ini muasain penata rias pribadi saya. Jadi Makeup artist ya? Makeup artist Namanya saya, siapa? Namanya Namanya Ecal. Halo Ecal, apa kabar? Baik. Oke, aktivitas gimana Ecal selama pandemi COVID-19 ini? Apakah aktivitas lancar atau job malah berkurang atau gimana? Ya lancar-lancar aja, alhamdulillah seperti biasa. Ya, oke. Pemirsa Koli Channel, Ecal dalam hal ini sebenarnya dari atau makeup artist ya? Iya, dia udah dari film aku yang dulu yang Jurassic Park gitu, terus The Tourist, Ya, yang The terakhir Tourist. Twilight Breaking Down juga dia Oke, makeup Twilight aku. Breaking Iya. Down. Oke, Ecal, mungkin Ecal sedikit tahu seperti apa sebenarnya permasalahan yang terjadi antara Dewi dan Amora Raju Bintang sampai sedemikian booming seperti ini di para pemirsa Koli Channel. Boleh Ecal sampaikan sedikit? Bisa. Hari itu sih kita sih nggak lihat, cuma waktu perhatikan di FB gitu atau di Sosmed kan. sosmed gitu, dia nggak mantap, kenapa? Maksudnya kayak biasanya nggak ada permasalahan. Cuma baca gini, oh masalah ini kayak taping, jadi isinya mau kasus salah antara Dewi sama Amora kan tidak mungkin, soalnya Ecal juga teman Amora sama juga Dewi, jadi netral aja gitu. Jadi kalau masalah Amora sama Dewi sih anggaplah orang bilang mungkin salah paham gitu, jadi bisa kasih baik-baik kembali mereka berdua aja gitu. Tapi saya orangnya saya nggak mau. Oke, sebentar Dewi. Mungkin ada kesalahan Dewi yang perlu Dewi ungkapkan untuk meluapkan seluruh emosi dan kekesalan selama ini yang terjadi kepada Amora Raju Bintang supaya hal ini tidak menjadi tabu di para pemirsa Koli Channel. Silakan Dewi. Oke, jadi buat pesan buat Amora, teman-teman maksudnya artis baru ya, pendatang baru lah, beda ya sama saya yang udah main berapa film. Iya kan saya? Biasa. Iya kan Cok? Ya.
Jadi ya maaf ya sedikit apa biar Gak apa-apa ya. Jadi buat Amora, kalau jadi orang itu jangan seperti kacang kupat kulitnya gitu. Maksudnya kita kan sama-sama kerja, harus profesionalisme. Kalau memang ada apa-apa kan bisa dibahas di grup kan. Itu kan kita punya aturan dalam konten-konten seperti itu kan, kita punya aturan. Jadi jangan main-main aturan sendiri lah. Terus belum apa-apa ya, emang sih saya kemarin yang duluan ya yang update status. Biasa kan ibu-ibu cewek-cewek kan, perempuan kan biasa kan gitu, tapi dia juga ngebalasnya juga lebih dari itu juga kan. Jadi ya udah kita balas-balasan pantun aja gitu. Jadi kalau disuruh minta maaf, saya nggak mau minta maaf. Yang senior siapa, yang junior siapa, dia kan pendatang baru dan baru di konten saya aja dia terkenal di situ. Sebelumnya kan dia artis kampung ya. Oke, terima kasih Dewi. Mungkin saya sedikit kembali ke Ecal, para pemirsa. Ecal tadi netral aja kan? Netral aja, iya. Ecal. Di sini mungkin Ecal bersedia untuk jadi mediator atau memediasi permasalahan antara Amora dan Dewi, karena tadi juga Amora waktu kita wawancarai dia juga agak kurang berkenan untuk meminta maaf langsung pada Dewi. Juga Dewi demikian agak kurang berkenan untuk minta maaf langsung ke Amora. Mungkin Ecal dalam hal ini bisa mediasi untuk kembalinya rujuk hubungan antara Amora dan Dewi gitu. Kalau untuk Ecal sih, kalau dilihat dari Dewi, orangnya keras banget, keras orangnya, susah minta maaf. Kalau si Amora sih biasa-biasa aja, soalnya dia kan biasa orangnya happy, nggak ada dendam-dendam. Kalau si Dewi kayaknya orangnya mungkin agak sensitif sedikit gitu, sama akan akhirnya keras-keras gitu orangnya, jadinya susah untuk dimaafkan. Baik, bersedia nggak untuk jadi mediasi? Gitu? Bersedia. 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 Oke. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih banyak Ecal. Terakhir Iya, sama-sama. ada closing statement mungkin dari Dewi. Apakah mungkin kembali akan berperan atau bermain bersama dalam Kulit Channel bersama Amora Rajo Bintang terkait perseteruan ini? Apakah ada closing statement, pesan-pesan untuk Amora seperti apa mungkin sifat atau feedback yang ingin Dewi dapatkan sebagai selaku sesama artis di Kulit Channel? Kalau main kembali sih saya pikir-pikir dulu ya, soalnya kan saya orangnya kan kalau udah ngomong A ya harus A, ngomong B satu. Kita kan juga sebagai artis kan kita juga punya kualitas, punya sesuatu yang harus kita pegang biar nanti kalau kan kemarin kan saya sempat mau putus kontrak ya sama Kulit Channel. Soalnya saya juga udah dikontrak sama konten sebelah kan, cuman kondisi saya yang sekarang ini mungkin karena lagi sakit, jadi belum bisa terlalu untuk bergerak sana ke sini. Terus pacar saya juga udah membatasi saya ke dunia entertain karena saya mungkin bakal fokus sama keluarga, sama pacar saya itu. Jadi nanti saya lihat ke depan belum tahu seperti apa, tapi untuk urusan maaf sama Amora sih ya, kita sebagai manusia kan tak pernah luput dari kesalahan, kehilapan. Jadi emang ya kalau emang dia mau minta maaf juga ya saya kenapa tidak kan. Jadi kalau memang dia juga di sana dengan sifat angkuhnya itu, kenapa saya tidak gitu. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dewi dan juga Ecal atas waktu dan kesediaannya untuk diwawancarai oleh Poli Investigasi pada siang hari ini. Sukses selalu untuk Mbak Dewi dan juga Ecal, semoga prosesnya lancar dan tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Baik, pemirsa Kulit Channel, demikian tadi ada Dewi dan Ecal sudah kami wawancarai terkait permasalahan dengan bintang atau artis Kulit Channel lainnya, yaitu Amora Rajo Bintang. Setelah ini, nanti sebentar ataupun besok kami akan mewawancarai langsung Koli terkait dengan permasalahan yang sebenarnya terjadi agar bisa memediasi permasalahan antara Dewi dan Amora. Demikian yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Tetap setia menonton Kulit Channel. Tim Okos Investigasi kemudian mempertemukan Amora Rajo Bintang dan Dewi Citra Lestari dalam sebuah konferensi pers yang kemudian akan mendamaikan keduanya. Selamat malam pemirsa Kulit Channel dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya sudah
kedatangan beberapa tamu istimewa yang juga tentunya teman-teman dari Koli Channel ataupun penonton setia dari Koli Channel sudah tahu dan cukup populer di channel Koli Channel ya. Ada Amora Raju Bintang, selamat malam Amora. Malam juga. Ada Mbak Dewi, selamat malam Mbak Dewi. Malam. Apa kabar? Baik. Ada Eca, selamat malam Cal. Malam. Apa kabar? Baik. Ada, wah ini Mas Andi, lama tak jumpa Mas Andi. Apa kabar Mas Andi? Baik. Sehat ya? Sehat. Dan wah ini sebenarnya kalau pemirsa Koli Channel tonton dari wawancara saya bersama Amora Raju Bintang dan Dewi yang sudah kita laksanakan tadi, ada sebenarnya sosok yang membuat Dewi sedikit tersinggung ataupun mungkin agak sedikit marah dengan kehadiran Ika. Selamat malam Ika. Iya, malam. Apa kabar? Baik. Ya. Ada Ika, ada Amora, ada Dewi, ada Echel dan juga ada Andi pada malam hari ini. Saya langsung ke Ika deh. Yang pertama saya langsung ke Ika. Ika, tadi sedikit waktu saya berbicara dan mewawancarai Dewi, katanya sedikit tersinggung dan mungkin bukan hanya cuma sedikit, tapi mungkin sangat-sangat tersinggung dengan kehadiran Ika di Koli Channel waktu itu. Dan pas pengetahuan dari Dewi yang teman-teman tahu bahwa dia adalah artis dari Koli Channel. Kenapa ini bisa terjadi, Ika? Oke, baik, sebelumnya terima kasih buat tim Opus Komedi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pertama-tama saya itu diajak sama Amora Raju Bintang. Terima kasih. Jadi di situ Dia sudah membantu saya. dia panggil, dia ingin apa namanya ajak saya untuk syuting. Di situ saya dijadikan pertama manajer ya? Iya, manajer sama asisten. Asisten. Nah, terus di situ saya ikut syuting, tapi saya tidak tahu si Dewi ternyata di grup itu mungkin Dewi sama si Amora sudah saling hujat, saling cekcok. Di situ kan saya nggak tahu. Oke. Nah, terus saya sih tidak ingin juga kan untuk Oke. syuting ini. Jadi waktu si Amora panggil itu pun cuma ikut foto dan Koli ajakin saya untuk ikutin syuting. Oke, ikut syuting di Koli Channel ya. Koli Channel. Oke. Dan itu sudah tidak tahu kenapa Amora sama si Dewi saling berhujat. Saya hujat kan dia. Oke. Berarti secara tidak langsung Ika ini adalah manajer dari Amora. Awalnya siapa? Itu asisten. Asisten. Terus waktu itu sebenarnya secara tidak sengaja Amora panggil Ika untuk ikut Amora untuk syuting dan kebetulan Koli yang langsung ajak Ika untuk tawarin untuk syuting dan Ika langsung mau. Tanpa sepengetahuan dari Dewi. Iya, si dia juga boro-boro. Oke. Baik, pemirsa Koli Channel, ini kalau kita gali lebih dalam ini kemungkinan akan terjadi konflik yang tambah besar kemungkinan. Saya ke Echal dulu nih. Iya. Echal, ini kan kita sudah dengar tadi pengakuan dari Ika bahwa sebenarnya dia tidak tahu permasalahan yang sebenarnya. Dia hanya diajak oleh Amora untuk datang ke lokasi syuting dan ditawarkan langsung oleh Koli untuk pada saat itu memerankan sementara aja gitu. Tapi bukan menggantikan Dewi sebenarnya ya. Ini kayak gitu ya. Jadi tapi bukan sebenarnya menggantikan untuk sementara. Selama ini yang Echal lihat persepsi dari Dewi tentang masalah dia dan Amora itu seperti apa? Maksudnya kalau Echal melihat ini hanya kesalahpahaman kah atau seperti apa Echal? Kalau yang Echal tahu sih, kalau si Amora tuh belum ada manajer sih. Kalau yang Echal tahu, nanti ini baru mungkin hari itu mungkin nggak ada Dewi, jadi dipanggil Rika sebagai manajer atau sebagai asistennya gitu.
maksudnya kalau dilihat sih maksudnya harus dibilang dulu sama Dewi atau sih biar Dewi kan tahu juga kan, maksudnya biar Dewi juga tidak ada rasa untuk kayak marah atau gimana untuk Amora begitu. Sabar, Jen. Tunggu. Sabar dong. Masing-masing punya, masing-masing yang sopan. Dari Etika dong di depan kamera. dari awal kan nonton Opus Komedi kan nggak pernah dengar Oke. Amora si Raja Bintang Ini itu. kesempatan. Yang diwawancara siapa? Yang jawab siapa? Iya makanya. Udah dia. Kenapa? Amora sebentar. Masing-masing punya Sebentar. lucu ya. Saya Profesional. Ini boro-boro. Sebentar, saya punya wewenang untuk memberikan kesempatan Oke, maaf. kepada masing-masing individu untuk menjawab pertanyaan saya. Baik, kita lanjut ya, Cal. Iya. Oke. Tadi kan katanya si Ika bukan manajernya. Iya. Dan tanpa Saya sepengetahuan tahu. Dewi. Dan ya Ika nggak tahu apa-apa dalam hal ini. Ika nggak tahu apa-apa karena ternyata Ika cuma diajak juga seperti itu. Mungkin ada saran atau masukan ke Dewi ataupun ke Amora tentang permasalahan yang terjadi agar permasalahan ini tidak berlarut dan mereka kembali untuk bermain di Koli Channel. Kalau untuk Echel sih semua itu kembali kepada mereka berdua kan. Jadi maksudnya kalau si Dewi sih susah gitu kalau untuk dimaafin, sama juga si Amora. Jadi kalau untuk Echel sih maksudnya tidak ada membela antara satu sama yang lain. Jadi kembali juga sama mereka. Jadi kembali ulang maksudnya dari hati mereka kalau memang ingin saling bermaafan ya lebih bagus juga. Kalau untuk Echel itu maksudnya untuk Echel dan Baik, Echel selama ini lebih dekat ke Dewi atau ke Amora, mohon maaf? kalau yang paling dekat sih Makeup artist ya? iya, maksudnya dua-dua sih, dekat juga Dekat. Amora, dekat juga sama Dewi. Jadi Sama maksudnya Dewi. kalau untuk itu sih netral aja sih, Netral maksudnya aja. Amora juga baik, Cara itu dia kerja sama saya sudah. Dewi juga baik, sama-sama Sudah. baik Jadi gitu. penantang ya mereka Pak. Jadi makeup artisnya Dewi. Apa? Oke. Sebentar, Amora saya mau sebentar. Di sini juga sudah hadir kalau misalkan pemirsa Koli Channel lihat di sini yang kedatangan salah satu aktor dari Koli Channel. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi para penonton setia Koli Channel, ada Mas Andi. Selamat malam Mas Andi. Siap, Ya, malam. ini Mas Andi sudah lihat sendiri bahwa perseteruan antara Amora dan Dewi ini sudah berlarut-larut dan mungkin Koli Channel atau pemirsa Koli Channel ingin tahu sebenarnya, maksudnya masalahnya sebenarnya kenapa, terus dari persepsi dan pandangannya Mas Andi sebenarnya masalahnya kenapa, dan solusi mungkin dari Mas Andi sebagai teman mereka berdua yang selama ini bermain bersama itu seperti apa, Mas Andi silakan. Oke, kalau menurut saya informasi yang waktu kita syuting kemarin dapat info dari Koli katanya tuh si Dewi sakit. Nah kebetulan waktu itu kan kita lagi wawancara itu yang pada awalnya itu si siapa si Kenya ini diajak oleh si Amora untuk ini sebagai manajer. Dengar. Pokoknya seperti itu. Mbak, kita punya Iya. masing-masing punya Dengar giliran. kan? Itu kan mulut dari. Ini masih sama giliran Mas Andi. Iya. Yang sopan, yang sopan. Iya sopan gimana? Jadi sesi wawancara kita kemarin kita juga ada ucapan buat Dewi kalau semoga cepat sembuh, mungkin karena nggak bisa hadir kayaknya kami minta maaf di syutingnya si Dewi ada cepat sembuh. ucapan kita, jadi mungkin belum ditayang dari filmnya itu aja. Oke. Ada solusi nggak? Maksudnya ada solusi untuk supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut dan Kalau solusinya- kemudian kerinduan teman-teman dari Koli Channel untuk Ya, menonton. kalau untuk saya pribadi dari internal kantor ya memang mereka tahunya tuh Dewi sama kita juga ya kan. Tapi di satu sisi mereka tanya alasannya apa, jadi saya sudah perjelas semuanya dan kemungkinan ya si Ken ini sebagai ya si Amora ini Ika yang ini. Nah, jadi pada saat itu teman-teman terus kelanjutannya gimana? Ya saya bilang ya kemungkinan nanti ada episode berikutnya tuh dia juga join meeting kita. Nah, mungkin kemungkinan waktu itu dia juga sakit, makanya Oke. dia nggak sempat hadir gitu. Oke. Baik. Masalah ini kan kita sudah dengar masing-masing persepsi dari Ika, dari Echal, dan juga dari Andi bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang harus terlalu diperbesar-besarkan. Ini hanya murni ini hanya masalah kesalahpahaman. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan Amora.
semua kan Amora sudah mendengar masing-masing statement dan semuanya tidak ada masalah bahwa memang ini terjadi murni karena kesalahpahaman. Apakah dari lubuk hati Amora yang paling dalam ini bersedia berdamai dengan Dewi, begitu Amora? Oh, kalau saya berdamai ke muka tak mungkin deh. Soalnya dia yang bikin ke muka. Kalau masalah yang kemarin, kalau dia kasnya di status atau di sosmed, ya wajar dong. Pasti akan terjadi seperti ini. Terima kasih lagi Okos Komedi sudah mempersatukan saya sama Dewi, sama itu asisten barunya Dewi itu, tim makeupnya juga dia itu cocok banget. Terima kasih lagi ya. Thank you. Iya, ya. Selamat datang ya dia. Iya, channel thank Okos you. Komedi ya. Makasih. Iya. Semoga Anda juga sukses selalu di channel Okos Komedi. Thank Sebelum you. di channel ini dia udah Makasih. nemenin aku dari dulu. Oh, dari terus ya kemarin dia dari mana? Dia ada, jadi biasa Aku lagi sibuk. Aku sebelum tag Kalau sibuk Iya, gimana? iya. Jadi nggak bisa Jadi ada. aku sebelum tag itu aku Saya biasa punya nanya. hak. Nggak ada, pokoknya nggak ada. Dengar dulu dong. Saya punya hak untuk memberikan kesempatan bicara, silakan. Dengar dulu. Kalau mana sebagai artis profesional, dengar dulu. Oke? Kemarin kan ngana bilang, dia telepon, dia telepon, produser telepon, kondisi telepon, bilang, Dewi mau jadi syuting keterangan. Ngana kan bilang, oh maaf, ya izin, soalnya saya lagi sakit, wajar. Terpaksa kita panggil Rifka pertama kita sebagai asisten atau manajer, wajar dong kita panggil Pak dia. Apa salahnya sih? Terus pulang-pulang, langsung boro-boro dia kasih status di sosmed. Oke. Kita tidak mau tahu dong. Pokoknya kalau damai, siapa yang duluan bikin kesalahan? Kasih tahu. Dia maafkan bukan kalau, tapi kalau kita maafkan dia, no, tarada sama sekali. Oke. Amora sebenarnya mau berdamai, cuma atas dasar perdamaian yang dia inginkan bahwa Dewi yang sebenarnya duluan untuk minta maaf karena Dewi yang duluan menyinggung permasalahan ini. Dewi yang duluan menyulut permasalahan ini. Ya betul kok. Terima kasih lagi Okos Komedi Dewi udah sebagai mempertemukan saya. Ini Dewi. Sebentar Amora, Iya. sebentar. Saya tidak puas ini. Sebentar, saya punya hak untuk memberikan kesempatan. Jadi Dewi sebagai artis dari Koli Channel yang mungkin sudah profesional, Lebih senior. iya lebih senior, mungkin bisa kasih closing statement. Boleh saya pinjam mic. Baik, sebelumnya saya terima kasih dulu di acara Koli Channel ini ya. Saya sudah dipertemukan dengan Mbak Radio Bintang. Jadi di sini saya mau sedikit menjelaskan tentang aturan-aturan yang ada di konten YouTube ini. Jadi sebelumnya itu saya pribadi Dewi kemarin itu memang saya merasa tersinggung karena kita dalam konten ini pun punya aturan, yaitu salah satu kru yang lain kalau memang berhalangan tidak hadir dan apabila kru yang lain ingin menggantikan peran kru tersebut, Bukan menggantikan saya, untuk menggantikan ulang lagi. Silakan lanjut Dewi. otomatis harus ada klarifikasi dari pemain yang mau digantikan itu. Dan sebelum itu, sebelum si Amora ini masuk ke channel ini itu terdiri dari orang-orang yang sudah lama, termasuk saya, Mas Andi, Mas Okos. Kita ada beberapa orang di situ yang memang terdiri dari satu internal kantor. Jadi tidak tergabung oleh orang luar. Jadi Pak Amora ini dia bisa masuk ke channel kita itu berkat dari, maksudnya bukan berkat ya, karena waktu itu saya minta izin ke sutradara untuk rekrut teman saya yang kebetulan saya lihat kemampuannya untuk acting itu bagus. Jadi saya ambil si Pak Amora ini, dia mulai ikut kita take syuting itu dari episode 13. Tunggu, bukan Pak Amora ya, tunggu dulu ya. Bukan Pak Jadi Amora, bukan Pak Amora. Oke? Oke, lanjut Dewi. jadi gini ya,
Jadi Amora ini dia direkrut oleh saya. Itu doang. Mbak Amora ini dia direkrut oleh saya. Jadi dia masuk gabung ke channel kita itu di episode 13. Sebelumnya dia bukan termasuk tim ongkos komedi. Dia hanyalah orang luar yang direkrut oleh saya. Dan sebagai pemain senior di sini kita punya aturan tertentu yang terdiri dari aturan-aturan kru yang ada di dalam. Dan seperti yang terjadi pada hari itu, sebelum kita take pada hari itu, saya kan minta izin kepada sutradara kalau memang hari itu tuh saya nggak bisa ikut karena saya berhalangan hadir karena kondisi saya memang kesehatan saya kurang enak badan pada waktu itu. Nah di situ tanpa sepengetahuan saya tiba-tiba saya lihat waktu di-upload video YouTube, tiba-tiba ada orang luar yang udah seperti kayak mau gantiin posisi saya gitu. Aduh, saya Sudah baik, boleh tahan sebentar Amora. Saya mempunyai hak untuk mempersilakan orang bicara sebentar. Dewi tadi sudah memaparkan sedikit statement tentang seperti apa awal pertemuan dengan Iya, jadi kalau di sini aturannya supaya nggak tahu gimana kan percaya itu telepon Pak Ana nggak ada nggak ada kata konfirmasi dari nggak ada kata hukum dari pihak. Lo ngerti gak sih? Di mana-mana tuh kamu salah loh Amora. Bersyukur kalau jadinya tidak bisa Amora. Kamu itu harus bersyukur ke Dewi. Dewi ini udah angkat kamu jadi yang terbaik. Sudah termasuk ya. Aku aja. Bersyukur lah. Dewi, boleh lanjut? Iya boleh. Mungkin sebelumnya sudah dikonfirmasi ke Nggak ada konfirmasi satupun, nggak ada sampai aku keluar dari grup tuh nggak ada konfirmasi. ya udah konfirmasi kan Nggak ada. nggak ada itu kan juga si Andi juga konfirmasi sama Dewi kan waktu kemarin Sekarang kalau Sampai bukan dia bilang ke kita dari dulu. Dewi sudah lanjut. seharusnya kan dari yang baik saja tuh kan dia kan semua beberapa jadi baik saja dalam yang terbaik. jangan baik-baik mana Dia mana-mana tuh si Dewi tuh nggak mau terima baik. Soalnya Amora kan katanya bahwa Rika ini cuma mata-mata. Iya. Kok Malah jadi teman. pengganti Dewi? Kenapa sampai take syuting? Tanpa Iya itu. kenapa? bukan masalahnya kita bukan mereka langsung ini kan masuk di channel kita ada kalau dia panggilnya sendiri untuk masuk di channel kita ada posisi Mana yang salah Amora tuh? Mana salah ini? Amora
Dewi juga sama ini bukan tuh mau marah dengan aku bukan sama di tangan kok mau apa ya sudah iya ini kan semua kan emosi masing-masing emosi itu yang begitu sudah harus sedikit masih selesai kan baik-baik Dewi mati sudah jadi sama emosi ini semua dengan emosi dan begitu semua emosi dan begitu atau masih selesai kamu baik-baik sekarang malam ini sudah selesai dengan masalah semua kok semua aman semua sudah aman terkendali Namanya semua Oke, mungkin yang murah boleh bertahan sebentar. Orang boleh, jika boleh mendengarkan murah sebentar. ini kan semua istilah salah paham mana juga mungkin kalau dia Belajar boleh menenangkan diri ini ya, boleh menenangkan diri sebentar supaya diri bisa tenang dan proses mediasi ini boleh berjalan dengan baik malam hari ini karena biar bagaimana ini untuk kelanjutan dari kelanjutan komunikasi. iya. Oke, Amora, mana sudah bisa lanjut kita? Sudah bisa tenang. Dewi gimana? Oke, sebentar. Oke. Baik, pemirsa Koli Channel, tadi ada sedikit perseteruan antara Amora dan Dewi yang membuat Amora sedikit meluapkan emosinya dengan menangis juga Dewi. Perlu sedikit waktu untuk menenangkan diri dan mungkin sebentar mudah-mudahan kita bisa mendamaikan Dewi dan Amora untuk melanjutkan Koli Channel yang selanjutnya. Gimana? Amora sudah bisa lebih tenang? Oke. Dewi gimana? Dewi Boleh ya, kita lanjut Dewi ya. Oke, ya. Pemirsa Koli Channel, sudah berlarut-larut permasalahan yang terjadi antara Amora dan Dewi, bahkan sudah melakukan emosinya dengan sangat emosional tadi. Amora sampai menangis dan Dewi juga sampai butuh waktu untuk menenangkan diri. Sampai terkejut. Iya. Dewi. Sekarang gimana? Perasaannya sudah lebih plong kah atau tanpa marah kah atau ingin berdamai? dia namanya aja deh biar clear masalahnya saling Damai? damai aja Iya, sudah. damai lah Damai? Gimana? Amora gimana? Siap damai ya Amora ya? Sudah damai ya. Siap damai ya? Oke. Karena damai sekali. Siap. saya rasa gini, karena saya karena ini kan sudah udah 1 tahun kita punya Oke. apa Di sini. di Di sini kan Dewi bertindak sebagai artis senior di Koli Channel, harus memberikan contoh yang lebih baik kepada Iya. yang lebih junior kan, seperti itu. Dewi juga kan yang mengajak Amora untuk gabung di Koli Channel. Iya, jadi tidak ada salahnya, kita tidak perlu cari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita